Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada ungkapan rasa syukur dengan mengucap khairud doa. Itulah kalimat hamdalah, meyakini dalam hati bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah, bukan karena kecerdasan dan kepandaian kita. Memanfaatkan seluruh nikmat Allah sebesar-besar pengabdian kita kepadanya dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyun hamid, sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun makhluknya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari dalam kesempatan yang singkat ini kita tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa dalam arti sebagaimana yang disampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, at-taqwa ayyuta'a Allah wa la yu'sa, kau taati Allah tidak kau durhakai, wa ayyushkara wa la yukfar, kau syukuri tidak kau kufuri, wa ayyudhkara wa la yunsa, kau ingat selalu Allah tidak kau lupakan. Inilah bekal terbaik, yaitu takwa yang Allah perintahkan, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah Jalla wa Ala.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Manusia pasti akan dijemput oleh kematian. Kematian yang akan kita hadapi adalah kematian kedua setelah kematian pertama. Karena memang manusia mati sebanyak 2 kali, hidup sebanyak 2 kali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 28, Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kata Allah, "Kaifa takfuruna billah?" Kenapa kau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Fa ahyaakum, kemudian kau hidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kau kumatikan. Thumma yuhyikum, kemudian kau kuhidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Kematian pertama, ketiadaan kita dalam kehidupan dunia. Kalaupun bertemu spermatozoa dan ovum menjadi zigot, berkembang dalam rahim ibu kita, maka dia tetap dikatakan mati sebelum ruh itu ditiup. Setelah nutfah berusia 40 hari, 40 hari lagi menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. 120 hari atau 4 bulan itulah thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat yakni ke dalam janin tersebut, fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan untuk meniup ruh. Lantas fayu'maru bi arba'ikat, yakni kalimat ditetapkan kepadanya, yakni perintah Allah, 4 ketetapan takdir. Bikat birizki, ditulis rizkinya, wa ajali, ajalnya, wa amali, amalnya, wasaqiyun am sa'idun, celaka ataupun bahagia. Maka ajal sudah ditentukan, bukan hanya ditulis secara azali, yakni di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu Allah kemudian merinci takdir secara al-umri ketika bayi berusia 4 bulan. Maka ajal manusia ditentukan. Hiduplah dia di dunia ini, lahir ke bumi. Inilah hidup yang pertama setelah kematian yang pertama. Kalau Adam dicipta langsung, diberi usia 1000 tahun, Nuh dia dilahirkan selama 950 tahun hidupnya di dunia ini. Maka kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama hidup di dunia ini. Kata beliau dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. 5 bulan dia hidup dalam rahim setelah ruh ditiup. Mungkin barangkali dia hidup di dunia ini, saat ini tidak ada yang mungkin lebih dari 100 tahun. Kalaupun ada, sangat jarang sekali. Maka tidak lama manusia akan memasuki fase yang ketiga, yaitu kematian yang kedua. Saat ruh dipisah dari jasad, ruh akan masuk ke alam barzakh, jasad berkalang tanah. Itulah saat pertama dia akan memasuki terminal kehidupan akhirat yang pertama. Inilah penentuan untuk kehidupan berikutnya. Alam barzakh, alam kubur pasti akan dimasuki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Dia merupakan penentu dari kehidupan yang akan datang. Karena disitulah dia akan diuji oleh Allah melalui 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok besar.
mukmin, kafir, dan munafik. Semua mereka akan ditanya, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin. Ketika dia mati, masuk ke alam barzakh, akan didudukkan oleh dua malaikat azraqani, aswadani, yang warnanya hitam kebiru-biruan. Maka dia akan bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Ditanya tentang Allah, ditanya tentang Nabi, ditanya tentang agama. Maka manusia akan menjawab sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya selama hidup dia di dunia. Kalau dia orang mukmin, diteguhkan ucapannya. Itulah makna kalimat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan ucapan orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum kematiannya, saat malakul maut datang, diberikan kemudahan untuk meraih husnul khotimah. Saat dia ditanya oleh Munkar Nakir, dia akan mampu menjawab semua pertanyaan itu. Maka orang mukmin ketika ditanya man rabbuka, maka dia pasti menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ketika ditanya wa madinu, apa agamamu, maka orang mukmin akan menjawab dinil Islam, agamaku Islam. Ketika ditanya man bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu, orang mukmin akan menjawab huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrik, bagaimana kau tahu tentang dia? Maka orang mukmin akan menjawab qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, amantu bih, aku mengimaninya, wasadaqtu bih, dan aku membenarkannya. Maka terdengar suara dari langit, fayunadi munadin minas sama, suara dari langit itu mengatakan afrisu ilal jannah, hamparkan penadani menuju surga, ilbasu minal jannah, beri pakaian dari surga, iftah lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Maka hawa sejuk masuk ke kuburnya, bau yang wangi masuk ke kuburnya, wa wassaha qabrahu maddal basar, dilapangkan, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Maka dalam riwayat Al-Bara' bin Azib yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sahih Abu Dawud, datang seorang rupawan. Kalau seorang mukmin, dia didatangi oleh laki-laki rupawan. Kalau dia seorang mukminah, akan didatangi oleh wanita yang sangat cantik dan berkata, ketika ditanya man anta, siapakah anda, maka dia akan menjawab ana amalukas salih. Demikian pula seorang wanita solihah yang dia mendapatkan kenikmatan kubur. Maka ketika didatangi wanita cantik rupawan dan ditanya man anti, siapakah anda, maka wanita cantik itu akan menjawab ana amalukis salih, aku adalah amalmu yang soleh yang kau lakukan ketika hidup kau di dunia. Inilah kenikmatan kubur. Minimal orang-orang yang diberikan nikmat dalam kuburnya, menurut riwayat Abu Hurairah yang terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi, maka malaikat akan mengatakan nam, tidurlah, tidurlah. Maka mayit itu disuruh tidur, disuruh istirahat, tidur, karena dia mungkin selama hidup di dunia capek beribadah kepada Allah, capek dia mengabdi kepada Allah, maka dia disuruh tidur. Akan tetapi mayit itu mengatakan kepada malaikat, akhriju ila ahli fa ukhbiruhum, aku bolehkah kembali ke keluargaku, mengabarkan kepada mereka akan keadaanku di sini? Apa kata malaikat? Malaikat mengatakan nam, tidurlah, kanaumatil
furush, seperti tidurnya pengantin yang tidak akan pernah dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya. Siapa yang mencintainya dan yang dicintainya? Dialah Allah. Allah lah nanti yang akan membangunkannya dengan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sangkakala yang ketiga, itulah tiupan kebangkitan. Dia akan bangkit dari kuburnya. Itulah saat dia dibangunkan. Makanya mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Yasin. Mereka mengatakan, qalu man ba'athana, siapa yang membangunkan kami dari tidurku yang nyenyak ini? Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji Allah yang maha pemurah. Wasadaqal mursalun, dan maha benar apa yang diucapkan oleh para rasul. Itulah saat dia bangkit dari kuburnya, di mana dia saat berada di alam barzakh, dia mendapatkan kenikmatan. Ada kalanya seorang mukmin mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dia diperintahkan untuk tidur. Mungkin dia ditempatkan di langit, atau ditempatkan di Sidratul Muntaha, atau bahkan ditempatkan di surga. Akan tetapi hanya ruhnya saja. Adapun jasadnya berada di bumi. Maka Allah akan meminjamkan jasad, yakni burung-burung hijau, di mana ruh-ruh itu akan ditempatkan dalam perutnya. Dan burung itu tiap pagi terbang memakan buah-buah surga untuk menikmati keindahannya yang ada di dalam surga. Ruh siapa ini? Mereka tidak lain adalah ruh para syuhada, orang yang mati syahid. Mereka ditempatkan di dalam perut burung hijau tersebut, sebagaimana diterangkan dalam tafsir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 154, di mana Allah katakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jangan kau katakan bahwa orang yang mati syahid mereka adalah mati. Tidak, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Sahih Muslim, terdapat yakni dari sahabat Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ruh-ruh para syuhada ini ditempatkan di tembolok burung hijau untuk menikmati keindahan surga. Burung itu terbang di pagi hari, sore hari dia hinggap di lentera-lentera yang bergantung di arasy Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah menjenguknya dan meminta agar ruh itu meminta satu permintaan. Apa yang diminta akhirnya? Dia pengen hidup kembali ke dunia untuk berjihad, untuk berjuang, sehingga dia mati syahid kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Karena begitu dahsyatnya yaitu pahala mati syahid. Akan tetapi Allah sama sekali tidak akan mengabulkan, karena Allah mengatakan hal ini sudah diputuskan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke dunia. Inilah ruh orang yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan. Ketika ditanya di dalam kuburnya, dia sukses menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Adapun orang-orang kafir, setiap kali ditanya oleh Munkar Nakir, ditanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, maka tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya kecuali teriakan yang diakhiri dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Berteriak dia sekencang-kencangnya, kemudian dia katakan aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengar setelah itu suara dari langit, afrisu minan nar, hamparkan permadani dari neraka, ilbasu minan nar, beri pakaian dia dari neraka, iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka. Hawa panas as-samum, bau busuk masuk ke dalam kuburnya. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga hancur lebur tulang belulangnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Anas bin Malik yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, dia kemudian dipukul dengan gada besi, mirzabatun min hadidin, gada besi atau palu godam yang menghancurkan yakni gunung jika dipukul dengan palu tersebut.
maka dia disiksa, menjerit sekencang-kencangnya, didengar oleh seluruh makhluk di alam ini, kecuali tsaqalain, dua makhluk yang tidak mampu mendengar jeritan siksa kubur itu, yakni manusia dan jin. Demikian pula orang-orang munafik, tidaklah mereka menjawab pertanyaan mungkar nakir, melainkan dia mengatakan, aqulu ma yaqulun nas, sami'tu yaqulun nas kada wa kada wa aqulu kada wa kada. Orang-orang munafik ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyyuk man bu'itsa fikum, dia mengatakan aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku mengatakan begini. Orang mengatakan begitu, aku mengatakan begitu. Kata malaikat mungkar nakir dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari, malaikat membantah, la daraita wala talaita. Kenapa kau tidak mau belajar? Kenapa kau tidak mau membaca? Untuk apa hidupmu selama ini? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tentu kita berharap kelak ketika datang fitnah kubur, malaikat aswadani azraqani yang hitam dan biru ini datang, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan itu. Dan semua pertanyaan itu mampu kita jawab tergantung track record hidup kita selama ini, bagaimana iman kita dan bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah penentuan sebelum perjalanan panjang menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berada di kuburan, beliau menangis. Mantan budaknya bernama Hani mengingatkan Utsman, wahai Utsman, engkau diingatkan surga neraka tidak menangis, tapi kenapa kau berada di kuburan ini, kau menangis hingga jenggotmu basah dengan air mata? Maka Utsman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah terminal pertama di antara terminal perjalanan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kata beliau. Siapa yang selamat dari alam kubur ini, maka perjalanan sesudahnya akan lebih mudah, lebih gampang. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tetapi siapa yang tidak selamat dari alam kubur ini, maka perjalanan sesudahnya akan lebih mengerikan dan dahsyat. Apa perjalanan berikutnya? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amal. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari telaga. Rasul menunggu di telaga dan banyak orang yang terusir dari tempat itu. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan. Manusia akan dibalas dengan dua kemungkinan, al-jannah awil nar, surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, berlindunglah kita kepada Allah dari azab kubur. Itulah perintah Nabi SAW agar setiap sebelum kita salam, selepas kita mengucapkan tasyahud, dianjurkan mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Inilah salah satu cara agar kita dimudahkan oleh Allah untuk dilindungi oleh Allah dari siksa kubur, sehingga kita dimudahkan selama hidup kita di dunia ini diisi dengan iman yang benar, amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Suatu hari Rasulullah bersama sahabat Abdullah bin Umar. Lantas beliau memegang sebagian dari tubuhnya dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ya bena Umar, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ini pesan Nabi. Jadilah kita di dunia seperti asing. Seandainya kita tidak tahu bagaimana indahnya dunia ini, karena mungkin Allah tidak memudahkan untuk itu. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi, agar kita mempersiapkan diri untuk menumpuk, mempersiapkan bekal kehidupan yang akan datang. Karena perjalanan kita ini jauh, perjalanan panjang menuju Allah Jalla wa'ala. Abiru sabilin, atau jadilah musafir, kata beliau. Bagaimana musafir? Apa yang dibutuhkan? Perbekalan dalam perjalanan. Bagaimana dia supaya tidak kesasar hidupnya? Maka butuh guidance, buku panduan. Allah sudah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Persiapkan dirimu, wahai Abdullah bin Umar, menjadi calon penghuni kubur. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Jika kau berada di pagi hari, kata beliau, jangan bicarakan tentang dirimu di sore hari. Wa idza amsayta, jika kau berada di sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jangan kau bicarakan tentang dirimu di pagi hari besoknya. Khud sihataka qabla saqamik. Pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Wa hayatik qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Fa innaka la tadri masmuka ghada ya Abdullah. Karena kau tidak tahu siapa namamu besok hari. Mungkin hari ini namamu Abu Jundi, tapi besok kau dipanggil dengan mayit. Kematian pasti datang. Kita tidak tahu kapan dia akan mendatangi kita. Maka diperintah kita oleh Nabi untuk mempersiapkan diri jika seandainya itu datang sewaktu-waktu kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, diberikan kemudahan untuk meraih husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya munzil al barakati wa ya qadi al hajat fil barri wal bahr innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar
istighfar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.